Halo Sobat Invest, jumpa lagi di podcast DPMP TSP Provinsi Kalimantan Timur. Episode kali ini luar biasa sekali, salam sejahtera untuk kita semua. Ruang dialog inspiratif seputar investasi, pelayanan publik dan juga pembangunan daerah. Saya Bagus Permana Wicaksono dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat kita nantikan. Beliau adalah sosok pemimpin visioner yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara 2025-2030. Bapak Dr. Aulia Rahman Basri MKes. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat selalu Pak. Sehat. Luar biasa, saya nampak padat sekali Pak agenda-agenda kurang lebih 1 pekan menjabat ini ya Pak, pasca dilantikin ya Pak ya? Ini pekan kedua. Pekan kedua ya Pak, luar biasa. Semoga Tapi pekan pertama kemarin ikut retret. Ikut retret, luar biasa Pak. Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu Pak. Amin. Dalam menjalankan tugas amanah yang luar biasa ini Pak. Amin. Siap. Baik Sobat Invest, bersama beliau kita akan membahas potensi besar dan juga peluang investasi strategis yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah penyangga utama di Ibu Kota Nusantara. Baik Pak Bupati, mohon izin Pak, berkaitan dengan potensi dan juga peluang investasi KUKAR, daerah mana saja Pak Bupati di Kutai Kartanegara yang saat ini sangat tepat untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis investasi di masa kepemimpinan Bapak yang akan datang? Jadi memang di masa kepemimpinan kami ini melalui visi KUKAR idaman terbaik, inovatif, berdaya saing mandiri, terbukti berprestasi dan kerja nyata, maka penguatan proses hilirisasi yang akan kami lakukan sebenarnya mencakup di seluruh kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Baik. Kami punya program One District One Industry. Jadi harapan kita di masing-masing kecamatan itu terbangun industri-industri besar yang bisa melakukan proses hilirisasi terhadap komoditi ataupun hasil potensi yang ada di kecamatan itu sendiri. Jadi industrinya yang kita dekatkan dengan sumber atau kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Luar biasa sekali. Apalagi Bapak sebelumnya sempat menjadi Ketua Kadin ya Pak ya, sehingga sangat paham betul mengenai potensi investasi yang berada di sekitar 20 kecamatan ya Pak ya, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, izin Pak Bupati, kira-kira sektor apa saja Pak yang menurut Bapak Bupati paling potensial ditawarkan, baik untuk investor lokal maupun luar negeri Bapak? Kalau kita sekarang memang, Bapak Ibu sekalian, potensi yang ada di tempat kita, memang kita masih berada di sektor ekstraktif dan perkebunan ya. Tambang batu bara masih menjadi favorit di tempat kita. Selain itu juga ada potensi pasir silika, potensi sawit juga masih ada. Tapi tetapi juga industri non ekstraktif juga sudah mulai menggeliat di Kutai Kartanegara. Kita bicara terkait dengan potensi destinasi wisata. Kita punya Pulau Kumala di sini. Baik. Beberapa lokasi pariwisata juga kita punya untuk bisa dikembangkan oleh para investor. Baik, luar biasa Pak. Bapak tadi sebut ada di 20 kecamatan, nanti akan ada satu One District, One Industry ya Pak ya. Kemudian ada Pulau Kumala Pak. Ngomong-ngomong mengenai Pulau Kumala Bapak, mohon izin. Ini kan cukup sangat dikenal ya Pak ya sebagai ikon wisatanya di Kutai Kartanegara. Bagaimana rencana pengembangan Pulau Kumala ke depan Bapak Bupati, khususnya dari sisi investasi? Kalau Pulau Kumala itu konsep memang kita bangun adalah one stop entertainment di situ. Jadi konsep one stop entertainment ini adalah konsep di mana Pulau Kumala akan menjadi tempat healing yang heritage untuk masyarakat. Baik. Nah, harapan kita memang Pulau Kumala ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa segmen atau sektor. Sektor komersial, sektor UMKM, sektor rekreasi, dan sektor lainnya gitu. Nah, sebagai sektor komersial yang rencananya akan kami kembangkan di Pulau Kumala itu adalah kami ingin membangun lapangan golf internasional di Pulau Kumala. Di Pulau Kumala ya Pak? Di Pulau Kumala. Luar biasa. Jadi insentif yang akan kita berikan kepada investor yang ingin berinvestasi di Pulau Kumala, kita akan membangunkan jembatan untuk kendaraan roda 4 masuk ke dalam Pulau Kumala. Jadi harapan kita Pulau Kumala ini selain memiliki nilai heritage, juga memiliki nilai yang bisa dijual sampai ke tingkat internasional. Dan menurut kami hari ini, apalagi tadi disampaikan bahwa Kutai Kartanegara ini merupakan penyangga dari ibu kota negara,
di mana kita pahami bahwa di IKN itu nanti akan menjadi kota yang high technology. Betul. Nah, ketika orang ingin melakukan spending healing, itu dia akan datang ke Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Iya. Baik, luar biasa Pak. Artinya akan ada lapangan golf ke depan di Pulau Kumala dan juga kendaraan mobil bisa masuk ke Pulau Kumala ya Pak ya. Sehingga warga masyarakat IKN bisa wisatanya salah satunya ke Pulau Kumala. Iya. Luar biasa. Bapak izin Pak, sektor pariwisata kerap melibatkan banyak pelaku usaha lokal Pak, khususnya UMKM. Iya. Apakah dalam pengembangan Pulau Kumala ini ke depan akan dibuka juga Pak peluang kemitraan untuk UMKM, koperasi dan atau pelaku ekonomi kreatif lokal Pak? Ya jelas. Artinya untuk Pulau Kumala sendiri dia merupakan suatu ikonik yang ada di Kutai Kartanegara. Nanti kita akan coba match in-kan antara yang saya katakan tadi one stop entertainment. Di sana ada lapangan golf internasional, akan ada hotel yang kita rancang ada di sana. Baik. Sekarang sudah kita buat perencanaan besarnya untuk kita bisa sajikan ke para investor. Nah, akan tetapi selain daripada itu kita juga mempersiapkan bagaimana UMKM penggiat industri kreatif juga akan bisa survive di sana. Baik. Kan kalau kita bicara terkait dengan industri pariwisata, rumus sederhananya adalah how to make the people come to here, kayak gitu. Jadi apa sih yang menjadi interestnya orang datang ke sini? Saya harus ke Kukar untuk I get something, nah, kayak gitu kan. Jadi yang ingin kita jawab itu, kalau saya ini bisa dapat ini di Kukar, saya bisa dapat ini di Samarinda juga, saya bisa di Balikpapan juga. Ya ngapain saya harus datang ke Kukar? Betul Bapak. Jadi konsep besarnya itu kalau untuk industri kreatif, industri pariwisata, utamanya terkait dengan Pulau Kumala, itu kita akan memberikan atau menyajikan suatu pengalaman yang akan didapat ketika orang datang ke Pulau Kumala itu. Baik. Dia tidak akan dapat di tempat lain. Kayak Baik. gitu. Artinya orang yang datang ke Kukar akan terkesan ya Pak ya? Bahwa sesuatu tidak dapat dikunjungi di tempat yang lain. Benar. Siap Pak. Luar biasa Pak. Artinya sangat terencana dan juga semoga segera tereksekusi dengan baik Pak pengembangan Pulau Kumala ini Pak. Siap. Izin Bapak Bupati, perkembangan investasi juga tentunya didukung oleh pelayanan publik yang baik Pak. Seperti pada saat podcast hari ini kami bertempat di Mall Pelayanan Publik Kukar Pak. Mall Pelayanan Publik Kukar ini izin Pak menjadi salah satu mall pertama di kabupaten di Kalimantan Timur Pak, Balikpapan dan juga Kota Bontang Samarinda. Ini salah satu kabupaten ya Pak ya, MPP yang yang paling baik Pak. Beberapa kali juga menyabet penghargaan Pak dari nasional. Bagaimana Pak izin Pak, bagaimana peran MPP Kukar dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dalam pandangan Bapak Bupati? Ya, kita sekarang ini sudah memberikan atau bisa memprovide layanan sebanyak 27 layanan yang ada di sini. Siap. Sebagaimana kita lihat tadi di mall pelayanan publik kita, itu sudah bisa menyajikan layanan mulai dari pengurusan SIM, pengurusan KTP, pengurusan imigrasi, sampai kita bisa memfasilitasi orang yang mau nikah di sini. Baik. Tadi kita juga langsung menyediakan layanan untuk pelaminannya gitu. Baik, Nah, kita juga di sini memberikan layanan hiburan untuk orang yang mengurus urusannya di mall pelayanan publik ini. Tetap konsep yang kita dorong adalah one stop service di sini. Jadi kita sajikan juga, kita ajak teman-teman Bank Kaltim Tara, Bank BRI untuk datang ke sini sehingga orang ketika mau membayar retribusi itu tidak perlu keluar lagi. Dan tadi kami bicara juga untuk menyajikan layanan-layanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Baik. Izin Bapak, kemudian apakah menurut Bapak Bupati ada inovasi atau layanan unggulan MPP yang mendukung kemudahan berusaha dan investasi para investor Bapak? Ya, kalau layanan unggulan ya tetap memang senantiasa selalu kita berikan ya. Ada beberapa layanan yang menurut hemat kami dia hanya ada di mana? Dia hanya ada di tempat kita di sini ya. Tidak ada di tempat lain. Yaitu ada beberapa kegiatan inovasi. Yang pertama aplikasi Plongseng, itu pelayanan online dengan sistem elektronik berbasis jaringan. Perizinan ini utamanya di sektor kesehatan di luar sistem OSS. Baik. Itu artinya memang OSS ini adalah sistem nasional, tapi kami juga harus mengcustomize OSS ini sehingga kami tidak semata-mata bergantung kepada OSS itu sendiri gitu.
kita paham bahwa Kutai Kartanegara ini sangatlah luas ya, Betul. sangatlah luas. Ketika kita berusaha ingin mendekatkan layanan kepada masyarakat, kami juga harus berinovasi untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi existing masyarakat Kutai Kartanegara. Terus juga MPP Berayaan itu inovasinya itu kita melaksanakan layanan publik di kecamatan-kecamatan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita punya kecamatan yang sangat luas. Terus aplikasi single sign on itu identitas data pengguna mengotentifikasi agar dapat mengakses aplikasi penyedia layanan. Ada drive-thru juga kita sajikan. Baik. Dan yang terbaru nanti kita akan memberikan Metaverse MPP. Metaverse MPP Pak. Iya, Siap. jadi kita akan memberikan layanan virtual. Jadi orang bisa memproses dari Jarak jauh ya Pak ya. memproses dari handphonenya. Ya. Apalagi salah satu di Kukar Idaman Terbaik juga kami memastikan bahwa seluruh desa dan kelurahan itu bisa mendapatkan akses layanan internet. Baik. Jadi nanti dengan akses layanan internet tersebut, semua layanan bisa diselesaikan dalam satu genggaman. Luar biasa Pak. Artinya yang jauh-jauh tidak perlu datang ke Tenggarong, cukup dengan satu genggaman itu akan merasakan pelayanan publik ya Pak ya? Iya. Luar biasa sekali. Baik, izin Pak Bupati, berkaitan kelanjutan dengan Kutai Kartanegara Pak, apa strategi promosi yang dijalankan ke depannya Pak oleh Bapak Bupati dan juga jajaran dalam rangka untuk menarik investor Pak? Apakah melalui event nasional atau melalui event internasional Pak? Seperti kemarin konser luar biasa Pak di Taman Kota Raja itu sangat menghadirkan banyak peserta dan juga dari luar kota Tenggarong pun datang berduyun-duyun Pak. Ini apakah depan seperti apa Pak strateginya Pak? Yang pertama strategi kita adalah memberikan kemudahan orang untuk berinvestasi di Kutai Kartanegara. Baik. Itu merupakan dasar atau prinsip utama yang kami pegang. Selanjutnya adalah dalam upaya memberikan kemudahan orang berinvestasi di Kutai Kartanegara, kami sudah menyusun sekarang IPRO atau Investment Project Ready to Offer. Jadi nanti orang dengan melihat satu laman saja itu bisa melihat apa-apa kira-kira investasi yang bisa dilakukan di Kutai Kartanegara. Selain daripada itu, kami juga beserta jajaran itu aktif untuk melakukan promosi-promosi melalui forum-forum nasional dan internasional, ya, melalui forum-forum kepala daerah. Ada beberapa kegiatan-kegiatan investment forum yang kita ikuti untuk menyampaikan dan memberitahukan bahwa peluang investasi di Kutai Kartanegara itu masih sangat terbuka lebar. Baik. Itu. Dan selain itu juga ya dengan media-media yang ada, dan salah satunya dengan kita podcast seperti ini memberitahukan kepada khalayak di luar sana, para investor, untuk melakukan upaya-upaya atau proses-proses investasi di Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa Pak. Artinya upayanya sangat masif ya Pak ya, baik dari forum-forum sampai dengan kegiatan media-media itu semua akan dilibatkan secara aktif ya Pak ya? Iya, benar sekali. Izin. Bapak Bupati mohon izin Pak, kemudian dari dukungan regulasi Pak atau insentif yang mendukung promosi investasi itu, apakah nanti akan ada kebijakan khusus Pak berkaitan dengan promosi ini Pak? Ya, tentunya kita akan memberikan insentif untuk para investor yang ingin berinvestasi di Kutai Kartanegara. Baik. Dengan rambu-rambu yang sudah kita susun berdasarkan regulasi yang ada. Baik. Itu. Siap. Jadi kami memang berharap dengan masuknya investasi di Kutai Kartanegara ini akan memberikan butterfly effect, ya, butterfly effect ke peningkatan income per kapita maupun PDRB yang ada di Kutai Kartanegara. Pengangguran terbuka di Kutai Kartanegara itu sekitar 4,05%. Memang lebih rendah daripada pengangguran terbuka di provinsi yang sekitar 7,75%. Nah, dengan hadirnya investasi di Kutai Kartanegara, maka kami berharap juga akan menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang ada di Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa Pak. Artinya investasi juga bisa menolong nanti sektor pengangguran sampai dengan peningkatan ekonomi ya Pak ya di Kutai Kartanegara. Iya. Bapak izin Pak Bupati mohon izin Pak mengenai kemitraan usaha besar dengan UMKM dan juga badan usaha milik desa atau BUMDes dan koperasi Pak. Sejauh ini kan kemitraan besar di Kukar ini menjadi salah satu pilot project di Provinsi Kalimantan Timur Bapak.
Sejauh mana Pak sinergi antara usaha besar dengan UMKM, koperasi dan juga BUMDes di Kutai Kartanegara Bapak? Di Kukar sendiri kemitraan antara UMKM, koperasi dan BUMDes itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Artinya kita di sini mencatat berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar di tahun 2023 43 pelaku usaha besar bermitra dengan 17 UMKM. Dengan nilai kemitraan waktu itu kita start dari 11,4 miliar. Di tahun 2024 ada 32 pelaku usaha besar bermitra dengan 48 UMKM. Itu nilai investasinya sampai 142 miliar. Nah, kenaikan yang sangat luar biasa. Ya, Pak. Dan di tahun 2025 ini sudah ada 19 pelaku usaha besar bermitra dengan 116 UMKM dengan nilai kemitraan sebesar 183 miliar. Hal ini menandakan bahwa proses kemitraan antara UMKM, koperasi, dan BUMDes itu berjalan dengan baik. Dan memang kita menciptakan DPMPTSP di Kutai Kartanegara ini sebagai regulator dan sebagai tempat untuk menjahit ya, proses-proses kemitraan sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Baik, luar biasa sekali Pak. Kemudian izin Bapak, nanti ada pernyataan penutup ataukah ada tambahan dari Bapak Bupati? Oke, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa melalui Kukar Idaman Terbaik memang salah satu penguatan yang akan kita lakukan adalah proses hilirisasi. Kita menawarkan ada beberapa tempat strategis yang bisa digunakan berinvestasi untuk proses hilirisasi. Yang pertama adalah kawasan industri Marangkayu yang rencananya akan kita plot di sana. Sudah terplot sekitar 4.200 hektar zonasi yang sudah kita tetapkan sebagai kawasan industri. Dan kedua, proses hilirisasi dari turunan dari sawit. Karena produksi CPO di tempat kita itu lumayan besar. Baik. Sementara refinery itu belum ada di Kutai Kartanegara. Refinery baru ada di Balikpapan dan ada di Bontang. Harapan kita refinery juga akan mendekatkan diri dengan sumber dari CPO, itu adanya di Kutai Kartanegara. Nah, kita juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ternyata memiliki sumber pasir silika yang sangat luar biasa. Betul. Harapan kami proses hilirisasi, baik itu pembuatan mulai dari bata ringan, elektroda maupun pembuatan pabrik kaca, itu bisa, industri tersebut bisa dekat di Kutai Kartanegara. Dan ya harapan kami akan memberikan kemudahan, sekali lagi akan memberikan kemudahan kepada para investor yang ingin berinvestasi di Kutai Kartanegara, dan kami selalu siap membantu untuk para investor untuk melakukan proses investasi di Kutai Kartanegara. Baik, izin Pak, berkaitan dengan hilirisasi kami sedikit menggali Pak berkaitan dengan pengembangan pembuatan ya Pak kawasan industri di Marangkayu Pak. Iya. 4.200 hektar Pak. Nanti seperti apa Pak langkah pertama yang akan dieksekusi oleh Pemkab Kukar berkaitan dengan pengembangan kawasan ini Pak? Apakah nanti diproyeksikan sebagai kawasan khusus untuk hilirisasi dari turunan CPO dan juga olahan kaca, atau menjadi general Pak, menjadi perkebunan, pabrik pengolahan, atau seperti apa Pak? Jadi konsepnya kalau di Marangkayu itu langkah yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan proses pembangunan feasibility study dan detail engineering-nya. Jadi kita akan memberikan data-data terhadap para investor terkait dengan kondisi existing dari kawasan industri itu sendiri. Nah, yang akan kita bangun di sana adalah kawasan, harapan kita akan menjadi kawasan ekonomi khusus. Karena kita berharap ada kebijakan-kebijakan atau insentif terkait dengan perpajakan yang akan diterima oleh pelaku investasi yang akan melakukan kegiatan usahanya di kawasan industri tersebut. Harapan kami ada beberapa kegiatan atau sektor yang akan kita tawarkan sebagai lokus untuk pembuatan kawasan industri ini sendiri. Baik. Yang pertama adalah turunan dari sawit itu sendiri. Kami berharap di sana akan kita bisa bangun refinery, karena keunggulannya itu berada di bibir pantai.
Jadi berada di bibir pantai sehingga setelah diolah refinery-nya itu bahan yang dihasilkan itu bisa masuk ke dalam proses pengapalan. Selanjutnya juga kami akan membuat di sana terminal coal, ya, terminal coal dengan harapan bahwa dari sana nanti langsung bisa masuk ke mother vessel. Itu. Nah, industri selanjutnya yang kami harapkan dibangun di sana adalah industri dari silika itu sendiri. Silika itu sendiri. Harapan kami ya pabrik kaca bisa kita bangun di sana. Betul. Nah, selain itu juga kami menawarkan industri perkapalan untuk dibangun di sana. Karena apa? Karena di sana dekat dengan laut, di mana proses ship to ship itu berjalan dengan baik di sana dan tentunya kapal-kapal yang melakukan proses ship to ship antara tongkang ke mother vessel itu ketika mengalami kerusakan dan lain sebagainya itu bisa memperbaiki kapalnya di daerah kawasan industri. Kawasan industrinya, baik. Dan yang lebih besar lagi harapan kami itu bisa ada industri steel yang bisa kita bangun di sana, industri baja. Industri baja. Industri baja. Karena apa? Logika berpikirnya adalah industri baja ini membutuhkan batu bara yang sangat banyak. Baik. Jadi biji besinya bisa dibawa dari daerah luar dan batu baranya itu kita akan provide dari Kutai Kartanegara. Baik, nah, siap. Jadi kenapa kami harapkan seperti itu? Karena ini akan menunjang juga industri perkapalan yang akan kita bangun di sana. Luar biasa, Pak. Artinya semua bertumbuh di laut yang di sepanjang Marangkayu itu ya, Pak ya? Iya, yang nanti akan lebih bisa menjadi penambah sektor ekonomi tambahan di Kutai Kartanegara. Luar biasa, Pak. Semoga ini segera terrealisasi dan juga provinsi siap untuk mendukung ini, Bapak. Iya. Iya. Bapak izin, Pak, ada satu pertanyaan yang sempat tertinggal, ya, ini mengenai Kecamatan Samboja, Bapak. Iya. Di mana Kecamatan Samboja ini merupakan wilayah mitra terdekat di Ibu Kota Nusantara. Ya. Apakah izin Bapak Bupati ada treatment khusus, Pak, mengenai Kecamatan Samboja ini, Pak? Kemudian ke depan 5 tahun ke depan ini Samboja akan dikonsep seperti apa, Bapak? Nah, berbicara terkait dengan Samboja dan Muara Jawa, sebenarnya daerah ini kan sudah diambil alih oleh IKN. Betul. Secara de jure. De jure. Nah, secara de facto itu masih berada di wilayah Kutai Kartanegara. Betul, Bapak. Itu. Nah, karena di sana secara hari ini secara de facto itu masih menjadi bagian dari warga Kutai Kartanegara, itu ya kami tetap akan memberikan proses pelayanan kepada masyarakat yang ada di Samboja itu sendiri. Siap. Nah, dan satu hal kita ini kan NKRI harga mati, ya tetap proses mengantarkan Samboja menjadi bagian dari IKN itu tetap akan kita laksanakan. Siap, Bapak. Siap. Jadi sektor-sektor penunjang seperti perbaikan infrastruktur, terus habis itu proses investasi yang ada di sana itu tetap kita kawal dengan baik. Siap, Bapak Bupati. Siap. Izin Bapak Bupati, terima kasih, Pak. Pantun nih. Ada pantun, boleh, Pak, terakhir ya. 6 segmen selesai dengan tepat dan juga cepat, luar biasa, Pak. Pantunnya, jukut pore jukut seluang. Cakep. Dipacing etam yang gawal. Di Kutai Kartanegara banyak peluang, silahkan datang ke dia kami yang kawal. Luar biasa sekali. Satu lagi. Siap, Bapak. Jalan-jalan ke Sirbaya, bakar ikan di atas bara. Cakep. Semoga investor semakin percaya untuk berinvestasi di Kutai Kartanegara. Luar biasa. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Dr. Aulia Rahman Basri, Magister Kesehatan, yang akan menakodai 5 tahun mendatang Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga semakin mantap dan juga berjaya sektor investasinya, apalagi beliau memang terlahir sebagai salah satu pengusaha ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Baiklah Sobat Invest, kali ini perjumpaan dengan Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Aulia Rahman Basri, Magister Kesehatan. Sampai jumpa di perjumpaan podcast DPM PTSP Kaltim berikutnya. Salam investasi.